Tidak ada keluh kesah berkepanjangan, jernih, indah. Dia yakin Allah sudah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Pasti semua yang menimpa sudah diukur oleh Allah. Maha suci Allah dari perbuatan zalim kepada hamba-hambanya. Dan dia sangat yakin hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali pasti akan berakhir. Dia tidak robah bagai intan, tetap kemilau walau dihantam dengan apapun jua. Saudara-saudara sekalian, luar biasa orang yang memiliki hati bersih. Nikmat datang, dia tambah nikmat. Musibah datang, tidak berkurang kenikmatannya, karena dia bisa menyelami sesuatu yang lebih dalam di balik musibah yang menimpa dirinya. Begitupun ketika ikhtiar, dahsyat sekali. Orang-orang yang memiliki hati bersih, dia merasakan lezat bersimbah peluk, berkuah keringat dalam ikhtiar hidup ini. Dia yakin bahwa ikhtiar, kerja keras adalah amal soleh. Otak diputar 100%, tubuh dikerjakan 100%. Tapi subhanallah, kolbunya ini tidak pernah menderita karena dia kolbu yakin kepada jaminan Allah. Tidak akan tertukar apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Lalu jamaatil jin wal ins, walau gabung jin dan manusia akan menghalangi rezeki kita, tidak akan terhalang tanpa izin Allah. Walau sejuta jin dan manusia bergabung akan mencelakakan kita, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan pernah menimpa musibah tanpa izin Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki hati bersih, dia ikhtiar semangat, tapi hatinya tidak pernah sengsara oleh ikhtiarnya, karena hatinya yakin Allah tidak mungkin lalai kepada hamba-hambanya. Tubuh 100% ikhtiar, hati 100% tawakal, otak 100% diasah untuk menuntut seperti sunatullah. Sibuknya dunia tidak membuat hatinya resah, yakinnya kepada Allah tidak pernah menghambat ikhtiarnya. Tidak ada tidak jujur, tidak ada licik, tidak ada jahat, tidak ada zalim, tidak ada. Karena orang-orang yang mengenal Allah yakin, licik tidak licik tetap Allah yang memberi rezeki. Maling tidak maling tetap Allah yang memberi rezeki. Untuk apa kita cari rezeki dengan cara yang licik? Padahal satu-satunya pemberi rezeki adalah Allah yang maha kaya, yang tidak akan pernah berkurang kekayaannya. Tidak ada licik, tidak ada tidak jujur. Itu adalah milik orang-orang yang qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya bersih, di dunia tampak indah, apapun yang terjadi indah. Tapi subhanallah, orang yang kedua ini adalah orang yang malam. Siapakah dia? Dia orang yang qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Bapak, Ibu, pernah membaca tentang seorang pemuda yang menginginkan dibelikan kendaraan oleh ibunya, tapi sang ayah, sang ibu tidak membelikannya. Tiba-tiba diambil sebilah sangkur, dijambak rambut ibunya, disembelih leher ibu kandungnya sendiri. Ketika sang ibu melolong, datang sang ayah, tidak kurang biadabnya sang anak, didengkik kepala ayahnya, ditusuk dadanya. Ibu, bapak tewas binasa di tangan anak kandungnya sendiri. Mengapa seorang anak bisa menjadi biadab seperti ini? Dialah qalbun mayyit, orang yang mati rasa hatinya. Dia sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk. Yang dia kenal cuma satu, yaitu memuaskan hawa nafsu. Tidak hanya dia, banyak kita saksikan. Ada seorang ayah kandung yang menodai anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Dia qalbun mayyit. Banyak kita dengar Serbia begitu biadab, atau di mana orang-orang yang begitu tidak punya nurani. Atau tidak kalah bedanya dengan orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang sudah dititipi dunia oleh Allah, tapi dia terus memeras keringat karyawannya sampai habis, padahal dia bergelimang harta. Dia menikmati di atas kesengsaraan orang lain. Dia qalbun mayyit, orang yang sudah mati hatinya. Atau tidak jarang orang yang dititipi pangkat, kekuasaan, kedudukan oleh Allah, kemudian dengan kedudukannya dia zalim kepada yang lemah, dia aniaya kepada orang yang tiada daya. Setinggi sehebat apapun pangkat, dia qalbun mayyit, orang yang mati hatinya. Ma'udzubillahi min zalik. Di dunia saja orang-orang melihatnya menjadi jijik. Insyaallah di akhirat nanti kalau dia tidak taubat dan tidak merubah diri, dia santapan jahanam. Dialah orang yang paling akan merasakan
betapa kekejian yang dia buat tidak akan kemana-mana kecuali pasti kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga adalah qalbun marid, pertengahan hati yang sakit. Mungkin ini hati kita. Kita mengenal Allah, tapi kita belum merasa nikmatnya yakin. Kita taat, tapi kita belum merasakan lezatnya sholat. Kita melakukan amal, tapi belum bermutu ikhlas kita. Ciri orang yang hatinya sakit adalah selalu resah, gelisah, was-was, takut, bingung. Dia ikhtiar kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur. Dia bekerja kadang-kadang cemas, takut tidak kebagian. Ya, ibadah kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Orang yang resah, gelisah, was-was ini ciri-ciri qalbun marid. Yang kalau tidak segera diobati, dia makin lama terus akan terus akhirnya qalbun mayyit. Tapi kalau kita diobati dengan baik, cepat-cepat kita beri terapi yang mantap, lama-lama dia sehat. Qalbun sahih akan menjadi orang yang merasakan indahnya hidup ini. Saudara, mudah-mudahan sebagai penutup dari khutbah ini akan membuat kita semakin waspada dengan 4 virus yang akan membuat hati kita membeku. Hidup ini tidak indah dan bagaimana mengatasinya. 1. Awas. Kunci pertama yang akan membuat hati ini semakin membusuk, kotor, keras, membatu. Dia adalah orang yang tidak bisa menjaga pandangan. Barang siapa yang ketika di dunia ini tidak mahir menjaga pandangan, gemar melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, lebih baik aku berjalan di belakang singa daripada aku berjalan di belakang wanita. Orang-orang yang sengaja mengobrol pandangannya terhadap yang tidak hak bagi dirinya, tidak usah heran hati semakin keras membatu dan nikmat iman pun akan semakin hilang manisnya. Tidak hanya terhadap lawan jenis. Orang-orang yang matanya selalu melihat dunia ini, melihat sesuatu yang tidak dia miliki, melihat mobil yang lebih bagus, melihat rumah yang lebih bagus, hatinya terus akan bergolak memikirkan apa yang tidak dia miliki daripada menikmati apa yang dia miliki. Maka kunci bagi orang memiliki hati yang bersih, tundukkan pandangan. Subhanallah, tundukkan pandangan. Lihat lawan jenis, lihat yang bukan muhrim, tundukkan, karena berawalnya maksiat dari pandangan. Kalau melihat dunia, jangan lihat ke atas, capek, tidak akan kemana-mana rezeki kita. Mati-matian kita ingin, kalau Allah tidak memberi, tidak akan kita dapatkan. Tapi lihatlah ke bawah. Lihatlah orang yang lebih fakir dari kita. Lihatlah orang yang lebih menderita dari kita. Lihatlah orang yang jauh lebih sederhana. Makin sering melihat sesuatu ke bawah, subhanallah, hati ini akan semakin penuh syukur dibanding dengan orang yang tengadah. Tapi kalaupun kita akan melihat ke atas, tatap ke atas, ke langit sekaligus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah penguasa alam semesta, Allah yang maha kaya. Kalau mau lihat-lihatlah kekuasaan Allah. Dia tidak akan berkurang kekayaannya kalaupun kita minta sampai akhir hayat. Orang yang setengah hanya melihat ke atas kedudukan dunia, hatinya akan cepat kotor dan hancur. Tapi kalau tunduk melihat dunia, tenggadah melihat keagungan kebesaran Allah, dialah akan menjadi orang yang hatinya bersih. Buya Hamka pernah berkata begini, mengapa manusia bersikap bodoh? Tidakkah engkau tatap langit yang biru dengan awan-awan seputih kapas berarak? Atau engkau tatap lereng bukit menghijau yang begitu indah? Atau engkau turuni sehingga engkau dapatkan air mengalir yang bening? Atau engkau bangun pada malam hari, engkau saksikan bintang-bintang bertaburan di langit, atau bulan yang tidak pernah orang bosan menatapnya? Atau engkau dengarkan suara cengkrik dan katak saling bersautan? Sekiranya seseorang amat gemar memandang keindahan, amat senang mendengar keindahan, niscaya hatinya ini akan bebas dari perbuatan keji. Karena keji itu jelek, dan jelek tidak pernah bersatu dengan keindahan. Maka berbahagialah saudara-saudara, orang yang senang melihat kebaikan orang lain, orang yang senang, tapi dia itu tidak benar kelakuannya. Dia bukan malaikat, di balik kekurangannya mesti ada kebaikannya. Perhatikanlah kebaikannya, itu akan menemukan rasa sayang.